kedua wujudul muhammadiyah ihram waqtan ba'da zuhur yaum Arafah di yaumil nahar. Yang diwajibkan pada masuk itu pada Arafah itu cuma satu, dadanya seorang muhrim sesaat setelah dilincir matahari sampai pada terbitnya waktu fajar pada hari yang berikutnya. Udah. Jadi merupakan perbicaraan kita tentang rukun al-azam, rukun al-azam itu yang terpenting daripada kita dalam rukun al-azam. Jadi kita berserta itu Arafah, haji adalah untuk di Arafah. Bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan waktu dan juga memanfaatkan peluang dan kesempatan kita berada bersama. Perlu kita sadari ada berapa ramai yang lebih mampu, lebih sehat, lebih kuat dan lebih aman daripada kita, tapi ternyata tidak mendapatkan jemputan daripada Allah, sehingga kekayaan, duit, harta, uang, masa dan waktu dan kesempatan yang Allah bagi tadi itu tidak termanfaatkan dengan baik, disebabkan karena tidak mendapatkan bimbingan petunjuk, hidayah dan taufik daripada Allah Jalla wa'ala. Berarti al-istiqamah bukan duit, bukan dengan duit, bukan dengan kesehatan, bukan dengan keamanan, bukan dengan waktu yang panjang, bukan juga dengan wujudul mahram secara hakiki. Al-istiqamah yang pada hakikatnya itu adalah kemampuan atau juga dengan taufik hidayah dan juga dengan kemudahan yang Allah pada seseorang. Satu. Kedua, kita mengamalkan sebagai salah satu daripada wakil yang Allah ke sana. Terdapat sejumlah sekian ramai di kalangan kita yang meninggal dunia sebelum melengkapkan tulisannya kelima. Itu saja statistik. Rasanya dari sejumlah yang meninggal, lebih ramai yang meninggal dunia sebelum melengkapkan rukun Islam mereka yang kelima. Iman, dah, syahadat pasti, sembahyang memang, puasa, sabar bulan, haji, zakat kalau ada duit. Tapi kalau dengan haji ada berapa banyak yang meninggal dunia, mungkin tidak pernah daripada separuh penduduk dunia Muslim yang meninggal dunia dengan tidak melaksanakannya. Allah tunjuk kita untuk kita menjadi wakil pada hari tersebut. Tak akan waktu kita tersia-siakan dengan bergambar. Cukuplah, akan berubah juga muka kita. Memangnya kalau kita sering bergambar muka kita akan berubah-ubah. Tidak boleh kelihatan tuh kenangan di Arafah sama saja di Arafah tadi Muzdalifah di Mina di Arafah atau di Mekah di mana saja kita bergambar muka kita seperti kita sekarang jelas. Kali kalau nak juga bergambarlah sekali setahun. Maksudnya tuh kita membeda-bedakan gambar kita pada umur 50 dengan gambar kita pada umur 52, 53 mungkin ada perbedaannya di situ. Sementara kalau struktur bentuk hidung takkan mancung di sini, mancung di sana, sini pesi di sana mancung. Nah, yang kita tanah kalau pada masa kita di Arafah, waktu kita terbuang-buang, satu untuk kita bergambar, kedua cari kiti itu ini, kiti ini, atau kloter itu kloter ini bahasa sana satu, kloter berapa, kloter 770, kita kiti berapa, kapal terbang berapa, kan begitu. Nah, jadi untuk kita mencari rombongan kita, keluarga kita, ya Allah, nanti kalau kita balik pun kita akan ketemu. Kalau tak pun nanti masih ada peluang waktu dan juga masih banyak kesempatan pada waktu kita di Mekah dan di Madinah, takkan detik-detik waktu yang terhad yang terlampau berharga di sisi Allah ternyata tersia-siakan dengan hal-hal semacam itu. Itu belum lagi naik onta. Naik onta juga satu pasal. Yang ketiga, belum lagi beratur di depan tandas. Lama benar. Beratur kan? Benar. Mau tahu kita tinggal beratur lah. Suatu hal yang memang cukup luar biasa. Satu pengajaran yang dapat kita petik daripada masa kita melaksanakan ibadah haji. Haji itu mengajarkan kita tawadhu, mengajarkan kita merendah diri, mengajarkan kita sabar dan tabah, mengajarkan kita bijak, mengajarkan kita pemurah. Banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada haji, mengajarkan kita untuk kita merendah diri, merendahkan diri atau juga bersifat tawadhu.
pada saat kita nak buang air besar, jatuhlah kita dari tingkatan jatuh, sama saja, tak boleh lebih awal daripada yang lain. Kalau pada waktu kita nak buang air besar ternyata sudah ada 3 di hadapan kita, jatuh terpaksa ikut beratur juga. Atur yang hak depan tuh ceret-ceret papak kita dengar saja yang hak depan tuh baunya sebelum buang air besar bu dulu. Kan ada kita pun macam itu juga. Jadi tidak semuanya pada masuk tanda itu langsung keluar buang najis, tidak. Anda kadang-kadang keluar ke angin dulu, angin dulu keluar. Yang di luar dulu saja. Nak bagaimana kita berpindah dari situ tempat kita hilang. Mau tamu kita kena ke belakang kita, sabar menanti. Tunggu. Kadang yang masuk di dalam itu was-was pula orangnya. Ya Allah, beristrinya berjam-jam cipok. Lalu nanti bila selesai kecipok sampai kita, Pakcik, cepat. Sudah lama, masih hidup lagi lah. Jadi tak payah risaulah, tak payah diketok-ketok mensentuh. Ini berlaku sekarang ini masih alhamdulillah. Anda sebanyak. Kemudian airnya pun juga banyak dahulu, Masya Allah, tabarakallah, airnya kadang-kadang tak cukup. Satu tanda, coba tengok, di Arafah, tiap kemah satu orang muassasah, satu muassasah jamaahnya tidak kurang daripada 1.500 orang. 1.500 orang, tanda yang tersedia paling 5 untuk muslimat, 5 untuk muslimin, atau 10 sekalipun, 10 untuk 750 orang. Apa boleh bayangkan? Kadang-kadang kita makan nasi, tambah cuma membuat perut kita jadi sakit. Mau tamu kita terasa harus beratur panjang. Itu baru dengan jamaah kita. Dahulu kadang-kadang jamaah luar kita yang lihat, yang tak ada muassasah, kadang-kadang tengok ada tanda juga menumpang, beratur di situ. Kita senyap buat. Cuman ya sudah, nasibnya sudah seperti itu, sudah ketetapan seperti itu. Tuh, belajar tawadhu, belajar merendah diri, bijak, yang saat ketika hak kita diambil, duduk berdiri, nawaitul i'tikaf dan masjid muda tabaqa IPH, niat i'tikaf di Masjid Nabawi. Dah lama kita 2 jam sebelum waktu kita duduk beriktikaf. Alhamdulillah, zikir, tasbih, tilawah, sembahyang, segala macam, sampai azan berkumandang. Begitu azan berkumandang, ada dengan seorang makhluk besar berdiri di hadapan kita tolak-tolak, ternyata badannya lebih besar dan dia tak kisah. Yang jadi masalah itu kita nak sujud di mana? Dia begitu antar langsung ambil tempat kita, langsung ambil jarak kita berdiri di sana, terus dia berdiri di depan kita. Tolak dia juga nak bagaimana? Depan penuh, belakang penuh, semuanya penuh. Jadi dia pun sudah tidak boleh bergerak. Tapi nasib dia lebih untung daripada kita. Dia sedang berada di hadapan kita. Akhirnya ditolak, salah tadi tolak. Macam mana kita sembah, sama-sama takbir. Dia takbir, kita juga takbir. Akhirnya pada majlis sujud terpaksa kita cari jalan. Cari jalan. Depan sujud tu suka nih di kaki dia di sini. Tempat kaki apa? Atas sedikit punggung, tak kisah naman. Sujud di mana? Kepala kita di bawah punggung seseorang. Kalau dia terbatal masa itu, Masya Allah. Allah ajar kita tawang. Itu semuanya berlaku pernah kita. Macam-macam lah, masing-masing punya cerita sendiri. Yang haknya terampas, yang haknya terambil, yang ikut beratur. Ada orang injak kepala kita, ada orang langkah kita. Itu suatu yang berlaku dengan para jemaah haji. Jadi kita kesana banyak pelajaran yang dapat kita kongsikan, juga yang dapat kita pelajari, yang diantara lain itulah belajar bijak, belajar pemurah, belajar sabar, dan juga belajar menjaga emosi dan perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali. Jadi yang disyaratkan pada masa kita untuk di Arafah itu ada 2. Sini disebutkan 1 sama saja. Yang mengatakan 2 betul, yang mengatakan 1 juga betul. Syaratnya ada 2. Kalau nak dilengkapkan, syaratnya ada 3. Syarat yang pertama harus dengan orang yang sedar, ahli ibadah. Yang kedua tepat pada waktunya, dan yang ketiga tepat pada tempatnya. Jadi tepat pada waktunya daripada Gelincir Matahari yang disebutkan di sini sampai ke pada subuh hari berikutnya.
Katakan saja dini hari Arafah. Jadi waktu wukuf bermula daripada azan zuhur tadi itu, daripada gelincir matahari sampai petang, sampai malam, sampai pagi, sampai azan subuh berkumandang. Kalau azan subuh berkumandang pada pukul 5.30, berarti berakhir waktu wukuf sampai pada pukul 5.30. Maknanya apa? Maknanya kalau kita berada sesaat pun pada jadwal waktu yang telah ditetapkan dan juga di padang Arafah, berarti wukuf kita sudah terlaksana. Jadi tak mesti kita sepanjang waktu ada di sana, tidak mesti kita di sana sampai 1 jam. Lahzah saja, sesaat saja, tapi dengan 3 syarat. Sesaat pada waktunya, pada tempatnya, kita ahli ibadah. Orang gila tidak memadai karena dia bukan ahli ibadah. Selesai. Sunanul haji wal umrah, perkara-perkara yang disunahkan dalam ibadah haji dan umrah. Sunah-sunah haji dan umrah itu banyak, diantaranya talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua tawaful qudum. Yang ketiga 2 rakaat al-ihram, 2 rakaat sembahyang sunat ihram hukumnya sunnah, talbiyah hukumnya sunnah. Kemudian pecahannya ada beberapa perkara sunat di waktu tawaf, perkara sunat di waktu sa'i, perkara sunat di waktu wukuf, perkara sunat di Muzdalifah, perkara sunat di Mina, perkara sunat pada waktu kita melaksanakan tawaful qudum, tawaful ifadah, tawaf wada. Itu kesemuanya masing-masing disertai dengan beberapa perkara sunat. Kisah secara sederhana daripada keseluruhan. Sunat dengan kita pergi ke Mina pada hari ke-8 yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Sunat dengan kita sembahyang di Mina untuk 5 waktu sembahyang. Yang pertama sebelum kita pergi ke Arafah. Sunat dengan kita menghimpunkan antara siang dan malam pada waktu kita berwukuf panjang. Nanti lebih terperinci. Di sini secara murur kiram saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala makruhatul haji wal umrah, perkara-perkara makruh dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Perkara-perkara makruh dalam haji dan umrah itu banyak. Di antaranya jidal, debat. Jadi dalam kita kurang lebih saja, tak banyak mana 10 ringgit, 2 real, 3 real, tak belanja tak belanja pun tak ada masalah. Tapi jangan sampai mempermasalahkannya 3-4 real. Bedanya hanya satu tingkat saja. Kita kebetulan ditetapkan, ditunjuk atau sudah dijadwalkan sama tabung haji, bilik kita bilik pada tingkat 4, dia pada tingkat 5. Tapi tak macam mana sampai dengan bilik kita terambil. Jadi bagaimana? Kalau dapat urus kita urus, kalau tidak jangan bertengkar. 2. Yang ketiga dalam masalah tempat, kadang-kadang rebutan tempat. Yang ketiga kesempatan dan peluang untuk kita menunjuk Hajar Aswad. Banyak benda-benda yang membuat, yang memancing emosi kita. Jadi memang betul-betul kalau pada waktu kita pergi ke Mekah, kita kena bawa modal atau buat stok sabar itu kira-kira dalam 300%. Kalau di sini sabar 100% cukup, tapi kalau di sana karena 300% banyak masalah, banyak problem, banyak tantangan. Pada masa kita berangkat seperti yang saya ceritakan kemarin, pada hari terbang daripada Jakarta menuju Kuwait, daripada Kuwait ke Mesir, kemudian patah balik. Jadi kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu belum tentu yang kita harapkan itu boleh tercapai. Jadi terbang daripada Jakarta menuju Kuwait, penerbangan kira-kira dalam 8 jam. Yang pada saat itu entah macam mana, gara-gara komputer yang mengatur, itulah menurut saya kadang-kadang sampai dikodohi sama komputer. Komputer itu kita, jangan sampai dia yang mengatur penumpang. Jadi diatur macam mana? Diatur saya duduk di tengah-tengah antara 2 orang perempuan. Yang sebelah sini orang Eropa, tahu sendiri pakai orang Eropa itu macam mana? Kita cukup kain. Yang sebelah sini ada makji daripada Jakarta. Sebab dengan makji itu kata makji pernah pergi ke Paris, pergi ke Perancis, setiap anak. Sementara yang sebelah kiri perempuan daripada Eropa, orang putih. Jadi pada waktu itu pikir. Jadi tak habis pikir. Selepas terbang nanti, selepas berlepas, makan dari tempat lain. Belakang kamu kata kisah. Makji itu kata macam tu. Kata makji juga sholat. Pak, duduk saja di sini. Entah nanti setelah terbang, nanti saya lihat dari tempat saya kita ke tempat lain. Kata makji itu sama anak. Jadi pada waktu itu oke lah, sebab sama-sama Indonesia, dia cakap seperti itu. Anak berdiri, yang diharap-harapkan, beliau tadi pindah kemana? Tahu taknya, begitu ada berdiri daripada tempat anak
sudah diambil sama Maji itu. Maji sudah tidur dari itu. Oh, tapi katanya mau pindah, tautnya tempat yang ada yang diambil. Jadi ada duduk di mana? Jalan. Tengok di depan masih kosong. Alhamdulillah. Selesai. Masalah teratas hidup di depan sampai orang Arab tuh badannya besar, kebutuhan haji. Jadi dia duduk kakinya di sebelah kursi anak. Ini dia. Daripada lubang buaya masuk pada mulut harimau atau apa lain. Sama saja. Jadi duduk di situ, separuh tubuh saja kita duduk. Badannya, jadi dia duduk, kakinya dia angkat, jadi kaki dia itu sudah mengambil separuh daripada kursi yang di samping. Bayangkan sampai berapa jam. Kalau sekejap saja, kan kita pernah duduk atau pernah sembahyang di samping orang yang besar, yang pada tasyahud itu begini badan, sengek macam itu, tertindih ke badan kita. Jadi kita pun menahannya, ya Allah, beratnya. Jadi imam pula baca tasyahud panjang, kami bilang salam. Untuk apa sebenarnya? Untuk mengakhiri musibah yang menimpa inilah. Alat kolehal. Jadi dalam kepala pada itu nantilah kalau sudah daripada Kuwait ke Mesir, tentu pusat-pusat juga 330 777, insya Allah nanti dapat kursi lebar, luas. Dan kita kadang-kadang dengan pramugari itu dengan pramugara kalau pada masa bisnis kelas kosong atau first kelas kosong, kita boleh minta ke depan. Itu dalam hati. Alhamdulillah Allah atur macam tu. Saat ketika masuk pesawat Kuwait dan menuju ke tempat set yang sudah ditetapkan, sampai ke sana alhamdulillah dapat di samping dekat saya hanya 2 orang saja. 2, 5 di tengah berarti 9. Itu dengan 330 Airbus. Jadi alhamdulillah. Tapi saat ketika duduk di situ rasa sudah nyaman. Tempat selesa, semuanya nyaman, elok. Tapi kenapa yang kurang selesa? Bau badan yang di samping tadi itu pula. Berapa hari tak mandi, tak tahu. Oh Allah, dia letak barang, kena kebiaknya pula kita, Masya Allah, tabarakallah. Jadi jangan selalu merancang, serahkan kepada Al-Mudabbir untuk mentadbir. Serahkan kepada Allah yang Maha mengatur untuk mengatur. Ya Allah, la nas'aluka la nahsinut tadbir. Allahumma innana la nahsinut tadbir adabbir. Ya Mudabbiru dabbir. Ya Allah, kami tidak boleh menata, tidak boleh mengatur. Ya Allah, aturkanlah hidup kami. Pasrah saja semacam itu, insya Allah Allah akan aturkan yang terbaik. Tapi kalau kita merancang, kalau kita mengatur, kadang-kadang Allah berkehendak, kita berkehendak, tetap kehendak Allah yang menentukan. Jadi dengan sunan al-haji wal umrah dikatakan banyak perkara-perkara makruh dalam jidal, masalahnya shad, masalahnya jual beli, masalahnya tempat kediaman, masalahnya keadaan. Ada lagi masalah kadang-kadang dulu orang naik kapal terbang, jadi tengok depan kosong orang langsung duduk. Lagi saya ikut urutan nomor seat. Jadi ada dengan salah seorang daripada hamba Allah, begitu dia masuk pesawat tadi itu, dia langsung duduk di depan. Tengok kursi yang lebar-lebar di depan itu, dia langsung duduk di situ. Jadi rasa-rasa seperti dalam masjid lah, siapa yang datang awal kan kita di depan. Dia macam juga pada aku naik pesawat, dia tak tahu nomor kursi dia berapa. Tengok depan masih kosong, duduk depan. Datang pramugari semuanya. Cik nomor berapa? Cik belakang. Tak, katanya saya datang awal, kenapa saya terus belakang? Orang datang awal suruh ke belakang mana boleh. Itu dalam sembahyang Jumat kan macam itu. Aturannya ada yang namanya mubadarah, atau ada yang namanya yang pergi jam pertama seperti bersedekah dengan setikor onta dan begitulah seterusnya. Ya Allah, diurus ada salah satu daripada pramugari yang bijak. Jadi kata dia, Ci lagi ke mana? Katanya nak pergi ke Yaman. Jadi sebenarnya pesawat itu memang terbang daripada Jeddah menuju Jakarta. Jeddah, Jakarta. Jadi Cina pergi ke mana? Katanya nak pergi ke Jakarta. Atau Jeddah, Singapura. Pergi ke Singapura. Oh, kalau nak ke Singapura, dia jangan duduk di depan, ke belakang. Sebab pesawat ini mukanya hala ke sana, belakangnya hala tempat lain. Nah, depan oh iya kan. Jadi yang belakang
Ke Singapura, yang belakang Singapura akhirnya baru mau ke Singapura. Tak berdiri daripada tempat. Ayo, ada satu berapa kali pesawat penerbangan luar negeri negara, kan penerbangan domestik ya saja. Kalau pesawat besar, lepas duduk dia bagi tangan kiri yang kanan. Dikira itu kue yang putih yang ada kelapanya di dalam itu kue apa namanya? Ada kue kita. Apa sih? Apa? Kami sebut dadar. Buat macam toh, dalamnya ada kelapa dengan gula merah dilipat-lipat. Kan lipatan daripada tisu putih itu sama dengan kue. Jadi sama aci kunyah. Kita kira sebut tangan yang hangat-hangat tadi itu saya punya hancur jadi tak pandai buat kan rata-rata pandai buat nasi makan apa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mati lagi kak? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wan nazaru bisyahwatin lima yahidu lahu nazara. Memandang, melihat sesuatu yang boleh dipandang tapi dengan penuh nafsu dan syahwat. Wa haqqu sa'at fi dhufur, menggaruk kepala ataupun juga dengan bulu bulat takut kalau terjatuh. Jadi hukum menyikat rambut, merawat rambut pada masa kita berihram itu tertakluk kepada keadaan. Kalau kita khawatirkan rambut kita akan runtuh, akan terjatuh, maka menyisir, menyikat rambut atau janggut hukumnya makruh. Tapi kalau aman-aman saja rambut kita, kalau tidak ada problem, tidak ada masalah, silakan saja, tidak ada masalah. Kita sikat saja, kita solek saja rambut kita, tidak ada larangannya. Hakushan bidhufur, maksudnya dengan kuku. Itu sa'ri wal yahya wal aklu wala wa syurbu fit tawafi, makan minum dulu disebutkan makan minum pada masa tawaf. Sekarang ini yang paling banyak sekali handphone, kamera pada masa tawaf. Jadi masya Allah, tabarakallah, sampai kadang-kadang orang yang menggambar tadi itu, yang merekam suasana di tempat tawaf itu sampai itu pusing-pusing. Jadi tidak lagi istilah kiblat di sebelah kiri, berjalan ke sebelah mana, dia berpusing menghadap kepada teman yang sedang berjalan untuk mengambil mereka. Gara-gara karena handphone, gara-gara karena dengan kamera digital menyebabkan tawaf jadi tidak sah. Tidak sah tawaf berarti dengan haji dan umrah pun juga akan menjadi batal. Sebab karena dia tertakluk kepada rukun-rukunnya. Rukun haji yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf di padang Arafah, dan yang kelima tartib kata ulama tartib fi mu'mil arkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aklu wasyurbu fi tawafi muharramatul ihram, perkara-perkara diharamkan dalam ihram. Muharramatul ihram katsiratun, perkara-perkara diharamkan dalam ihram itu banyak. Min halusul muhir. Muhir daripada ahata, memakai pakaian yang mengurung. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pada saat kita datang ke Mekah, karena kita ini menjadi tetamu mati di Mekah, kita harus ikut aturan. Satu. Yang kedua, kenapa diharamkan kita dengan pakaian yang semacam itu? Sebab adalah pakaian keseharian kita. Jangan sampai pakaian pada waktu kita menghadap Allah itulah juga dengan pakaian kita pada waktu kita dengan urus niaga, urus keperluan hidup kita sehari-hari. Baju kita pakai sekarang ini untuk kita menghadap suanku, kita ke kantor, kita ke masjid, kita ke tempat berduri, kita ke sana, kita kembali, pakaian kita seperti itu. Allah Ta'ala tidak menginginkan jenis-jenis pakaian yang seperti itu. Yang Allah inginkan dua helai kain putih. Pakaian kita serba putih, isyarah. Kalau kamu nanti mendapatkan haji yang mabrur, maka dengan Anda bersih seperti pada hari kamu dilahirkan. Semua saat ketika dengan kita ke sana, kita tidak digunakan memakai pakaian yang menggurung dan juga memakai pakaian yang berjahit. Jadi kata ulama, pakaian yang muhir yang seperti apa? Al-ma'mul ala qadril badan. Jadi kalau ternyata dengan kita ada deram air, kalau terus kita masuk di dalam deram dan itu, apa hukumnya? Apakah sama dengan kita memakai pakaian yang berjahit? Tidak. Sebab yang diharamkan itu kalau dosanya seukuran anggota tubuh kita. Baik itu dengan anggota tubuh atau juga dengan ruas daripada jari tangan.
Ini 2 daripada jahat kita balut dengan kertas, dengan kain, atau juga dengan yang seumpamanya. Jadi terbalut satu ruas, ini namanya adwon. Satu adwon, satu anggota daripada ruas, satu dengan bagian-bagian lainnya. Kenapa cincin dibolehkan pada waktu kita berihram? Sebab ruasnya sebesar ini, sedangkan cincin itu hanya melingkari sebagian daripada anggota. Beda hanya kalau seandainya yang lebar. Jadi kita buat cincin, ukuran cincin kita tadi itu terbalut daripada ruas atas sampai ke ruas yang di bawah. Itu tidak boleh dipakai. Jadi dengan pakaian gara-gara karena pakaian kadang-kadang dengan seseorang menjadi sombong. Gara-gara karena dengan pakaian sehingga dengan seseorang merasa lebih daripada yang lain. Lihat dengan pakaiannya, ada di sini pingat, tanda-tanda jasa yang bertaburan, kemudian pula dengan bintang jenderal, brigadir jenderal, mayor jenderal, kolonel, kapten dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah katakan kepada kita, aku tak nakkan itu semuanya. Yang kuinginkan kamu sebagaimana pada hari Anda dilahirkan. Tak ada duit, tak ada harta, tak ada jabatan, tak ada kedudukan. Sebab kamu datang kemari bukan untuk mendapatkan pingat. Datang kemari bukan untuk mendapatkan kedudukan. Datang kemari untuk mendapatkan keampunan dosa. Supaya jangan sampai kita merasa lebih daripada yang lain. Yang ada pangkatnya, yang ada jawatannya, Tan, Tun, Datu, ataupun juga dengan Tan Sri. Supaya jawatan itu tidak sampai membuat kita jadi memandang hina dan denda kepada orang lain. Jawatan itu kita tanggalkan semuanya. Datu kah, presiden kah, khalifah kah, amirul mukminin kah, tetap juga dengan 2 kain ihram yang sama. Atas namanya rida, bawah namanya izar. Qala lusul muhid ala rajuli, itu bagi laki-laki saja. Kalau dengan perempuan boleh pakai baju yang seperti apapun bentuknya. Menutup tabdiyatu ba'dir ra'si alaihi aydan, dan juga menutup sebagian daripada muka. Menutup semua muka tidak boleh, sebagiannya juga tidak boleh bagi siapa? Itu bagi perempuan. Kalau laki-laki di kepala, tabdiyatu ba'dir ras, menutup sebagian daripada kepala alaihi aydan. Untuk laki-laki menutup muka atau 2 telapak tangan untuk perempuan. Perempuan ihramnya di tangan dan di muka. Jadi hati-hati. Perempuan kadang-kadang pakai masker, pakai tutup hidung, tak bisa pakai pada masa ihram. Sebab dia menutup bagian yang wajib dibuka. Sebagaimana laki-laki tidak boleh meletakkan songkok, sorban, pici, topi yang disebut satir, mayu adu satiran kalau dalam bahasa hukum. Tiap yang dianggap sebagai penutup. Sementara kita angkat beg, karena beg kita tutup terlampau berat, terus dengan beg kita letakkan di kepala. Ada orang menutup kepala dengan beg. Ataupun juga dengan kita bawa payung, tak ada masalah, bawa saja payung. Ataupun juga dengan kita menyelam masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air, jelas kepala kita akan tertutup dengan air. Hal-hal yang seperti itu tidak mengapa. Qala bismillahirrahmanirrahim, tabdiyatu ba'dir ra'si wa izalatu asy-sya'ri wa dhufri, menanggalkan kuku, bulu-buluan kuku. Masyaallah tabarakallah. Dengan nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala, terdapat sejumlah tidak kurang daripada 10 macam secara terperinci perkara-perkara diharamkan, sampai kepada bulu mata, kening, janggut, rambut, roma, bulu roma, bulu-buluan, ketiak yang di situ. Masya Allah, muhtaram. Itu nanti hebat. Rambut yang tidak ada nilainya tadi itu kalau pada di Jumat kena buang, itu tak boleh dibuang pada waktu ihram. Kena denda, tumbang kambing kalau kita tanggalkan. Yang mana saja? Ketiak enggak? Yang hak bawah itu enggak? Lah santai-santai, lihat 1 persatu, 1, 2, 3, 4. Daripada 3 ke atas kalau serentak, kalau 1 persatu tidak. Maksudnya tercabut, gatal, tarik, grep, uban. 1. Dalam beberapa menit berikutnya 2, beberapa menit 3. Itu yang diwajibkan mud. 10 mud, 100 mud. Tapi kalau kita gunting, kita cukur 3 atau lebih, ataupun juga kesemuanya, maka dengan kita akan dikenakan denda dengan menyembelih 1 ekor kambing, atau memberi makan kepada 3 orang fakir miskin, atau juga diganti dengan puasa.
diganti dengan sedekah, maaf, diganti dengan sedekah 3 sak untuk 6 orang fakir miskin. Boleh dengan puasa 3 hari ataupun juga diganti dengan sedekah kepada 6 orang fakir miskin yang tiap satu orangnya mendapatkan setengah sak. Qala bismillahirrahmanirrahim wa dunu syarif rasi wa lihjati qatib wangi-wangian, ini semuanya jelas. Wal jima' jima' ini selalunya berlaku kalau pada orang mau ngambil barakat. Kadang-kadang lupa daratan, kadang-kadang karena tak tahu hukum, kadang-kadang karena nafsu, kadang-kadang karena keinginan. Macam ini ceritanya. Kalau kita ikut tabung haji jelas tidak sediakan rumah untuk 2 orang 1 bilik. Yang hak tabung haji itu laki-laki sesama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki-laki 1 bilik 6 orang, kadang-kadang sampai 10, muslimat juga sampai 10. Kalau nak bertemu pun paling bertemu di Masjidil Haram. Bersaharat nak buat apa? Sama-sama beriktikaf. Baliknya sama-sama tinggal jalan. Tapi kalau sudah sampai ke rumah, suami di atas, istri di bawah. Istri tingkat 1, tingkat 2. Suami laki-laki semuanya di sebelah sana. Atau kalau sampai pada tingkat yang sama pun sudah diasingkan. Laki-laki sesama laki-laki, Pak Long, Pak Su, Mak Lang, Pak Lang, Pak Ngah, Mak Ngah, semuanya diasingkan. Jadi tidak boleh berkumpul karena faktor tempat. Boleh berdua-dua, bukan tak boleh, tapi sewanya kadang-kadang sampai 10.000 sampai 20.000 RM untuk yang selama 2 minggu di Mekah. Betul anak berduaan. Jadi akhirnya setan dia pandai, kata setan. Nanti aku bagi fatwa. Kalau nak berjumpa nanti aku bagi fatwa. Masa mereka salat jamaah ke masjid, awak manfaatkan takhaluf tapi yang membuat jamaah di rumah saja. Akhirnya orang jamaah pergi ke masjid, kita buat jamaah, bukan buat jamaah lagi, buat jimah. Allahu Akbar. Kenapa? Kata setan, supaya nanti kalau istri hamil bagi nama Arafah. Ambil berkat. Itu cerita berkat jimah. Wasiyadul makulil bahri, dan juga memburu jenis-jenis binatang yang halal dimakan yang ada di daratan. Perbincangan kita tentang manasik haji pun juga sudah habis, ringkas sangat. Jadi untuk tambahnya ditanyakan. Al-bai, jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bai'u lughatan. Mau bacakannya tetap baik kecoh. Atau nak cari yang lain enggak? Apa nak baca juga nak jual beli? Jual beli kita itu tidak betul, tidak sah jual belinya, duitnya pun juga menjadi haram.